come on, turn the radio on, it's Friday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema asesmen kelas inklusi. Di sini saya sendiri Gina Sandra Putriana sebagai moderator, penyaji pertama Junianti, penyaji kedua Lutfah, penyaji ketiga Lestari Ainun Sapitri. Kepada penyaji pertama dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi yang telah kami susun. Baik, sebelumnya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Junianti. Saya sebagai pemateri pertama. Langsung saja di sini saya akan memaparkan materi tentang asesmen kelas inklusif. Baik, poin pertama, pengertian asesmen. Menurut Wallace dan Larson, bahwa asesmen ini merupakan proses pengumpulan informasi pembelajaran yang relevan. Asesmen juga merupakan aktivitas yang amat penting dalam proses pembelajaran di sekolah. Nah, untuk itu pelaksanaannya harus benar-benar dilakukan secara objektif dan komprehensif terhadap kondisi dan kebutuhan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, di sini juga asesmen ini dimaksudkan sebagai usaha untuk memperoleh informasi yang relevan guna membantu seseorang dalam membuat suatu keputusan. Dalam istilah bahasa Inggris, asesmen berarti penilaian terhadap suatu keadaan. Penilaian dalam konteks ini adalah evaluasi terhadap kondisi atau keadaan anak-anak kebutuhan khusus. Nah, poin kedua, tujuan asesmen. Tujuan asesmen ini ada 4 poin. Yang pertama, menyaring kemampuan anak. 2, penentuan arah dan tujuan pendidikan. Dan yang ketiga, pengembangan program pendidikan individual yang sering dikenal sebagai individualist educational program, yaitu suatu program pendidikan yang dirancang khusus secara individu untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, yang terakhir, penentuan strategi lingkungan belajar dan evaluasi pembelajaran. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan yang berkaitan dengan asesmen. Lebih dan kurangnya saya kembali ke moderator. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membacakan poin 2.2, teknik dan langkah pelaksanaan asesmen. Pada bagian A, teknik pelaksanaan asesmen. Terdapat beberapa teknik atau metode yang dapat dilakukan dalam upaya pelaksanaan asesmen untuk anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar. Beberapa di antara yang dapat dijelaskan di sini adalah melalui observasi, tes formal dan informal, dan wawancara, dengan didukung beberapa instrumen seperti checklist ataupun skala penilaian. Pada bagian B, langkah pelaksanaan. Sebagai suatu aktivitas yang sistematik dan berkelanjutan, sudah barang tentu asesmen perlu dilakukan sesuai dengan prosedur yang baik, agar dengan begitu hasil yang dicapai asesmen juga harus dipertimbangkan secara seksama. Menentukan cakupan dan tahapan keterampilan yang akan diajarkan. Agar pelaksanaan asesmen dapat dilakukan secara efektif, maka sebaiknya guru terlebih dahulu memahami tahapan kompetensi pembelajaran siswa dalam bidang pembelajaran tertentu. Ini penting dilakukan untuk mengetahui dengan jelas keterampilan-keterampilan apa yang telah dikuasai siswa. Menetapkan perilaku yang akan diasesmen. Perilaku diawali dari tahapan yang paling umum menuju ke tahapan yang khusus. Perilaku umum menunjukkan pada rentang kompetensi siswa dalam menguasai materi kurikulum. Misalnya, pada mata pelajaran bahasa mencakup kompetensi dasar untuk semua aspek bahasa. Sedang yang khusus mungkin hanya pada aspek membaca saja. Memilih aktivitas evaluasi, guru harus mempertimbangkan aktivitas yang akan dilakukan itu untuk evaluasi dalam rentang kompetensi umum atau kompetensi khusus.
Evaluasi kompetensi umum lazimnya dilakukan secara periode. Sedang untuk kompetensi khusus sebaiknya dilakukan secara formatif dan berkesinambungan. Baik, mungkin sampai di situ saja pembacaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan hasil diskusi makalah yang bertema asesmen kelas inklusi. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Lestari Ainun Saputri. Di sini saya akan memaparkan tentang cara pemberian layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. A. Identifikasi kebutuhan pendidikan. Langkah awal dalam pemberian layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar adalah melakukan identifikasi dan asesmen terhadap kebutuhan pendidikan dari siswa yang bersangkutan. Temukan terlebih dahulu anak yang diduga mengalami kelainan atau berkebutuhan khusus dengan beberapa teknik identifikasi dan asesmen yang telah dipelajari sebelumnya. Hal ini sangat penting untuk dilakukan, mengingat kebutuhan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus sangatlah spesifik, dengan berbagai keunikan yang dimiliki. Melalui asesmen permasalahan-permasalahan pendidikan khusus yang dialami anak-anak diketahui dalam bidang apa dan tentang persoalan yang dihadapinya. B. Pengembangan program. Salah satu program pembelajaran yang dirancang untuk anak-anak berkebutuhan khusus adalah program pembelajaran individual, yaitu program yang disusun sesuai dengan kebutuhan individu anak-anak berkebutuhan pendidikan khusus, baik untuk pendidikan jangka panjang maupun jangka pendek. Menurut Halahan 1991-25, dalam persiapannya harus merumuskan tingkat kemampuan siswa saat ini yang memiliki tujuan jangka pendek ataupun tujuan jangka panjang. Sedang pemberian layanan diberikan dengan menyusun rencana, aktivitas, kegiatan, dan melakukan evaluasi. Semua program yang dilakukan untuk anak-anak berkebutuhan khusus tersebut haruslah memperoleh persetujuan dari orang tua murid. C. Pelaksanaan. Setelah program pembelajaran dibuat, selanjutnya adalah implementasikan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Dalam hal ini, guru harus mempertimbangkan berbagai aspek dalam pelaksanaannya yang memungkinkan program tersebut dapat berjalan secara efektif. D. Evaluasi. Evaluasi diberikan pada setiap akhir kegiatan pembelajaran atau dalam periode waktu tertentu, dalam bentuk tes informal maupun tes formal. Hal ini dilakukan untuk mengukur tingkat kemajuan dan prestasi belajar yang telah dicapai siswa. Jenisnya berupa tes tertulis, lisan, ataupun perbuatan yang merupakan rangkaian penyelesaian tugas-tugas pembelajaran yang disampaikan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.